Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami pada mata kuliah Studi Dasar-Dasar Desain Arsitek. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkanlah kelompok kami. Halo, nama saya Nurul Amalia. Perkenalkan, nama saya Nathanael Bajaji dengan NIM F221251025. Halo, perkenalkan nama saya Satya Putra Ananta. Halo, perkenalkan nama saya Evan Herson dengan NIM F22125200046. Perkenalkan, nama saya Yusranto Dustandi dengan NIM F22125200033. Baik, kita masuk kepada identifikasi elemen desain. Yang pertama itu ada garis. Nah, untuk garis terdiri dari garis horizontal yang ada pada bagian atap terasnya, atap teras dan lantai dasar yang memberikan kesan stabil. Selanjutnya garis vertikal pada pilar-pilar besar di bagian depan dan bingkai jendela yang menciptakan kesan tinggi dan megah. Selanjutnya elemen kedua itu bentuk geometris. Nah, bentuk geometris itu terdiri dari persegi panjang yang memberikan kesan formal dan resmi sesuai dengan fungsi kantor pemerintahan. Selanjutnya ada kubah besar yang berbentuk seperti setengah elips. Ada juga warna. Warna yang digunakan terdiri dari warna putih pada dinding memberikan kesan formal, warna kuning pada kubah memberikan kesan mewah dan megah, serta warna biru pada atap memberikan suasana sejuk dan menenangkan. Ada juga tekstur material, yaitu atap berstruktur metal keramik, mengkilap memberikan kesan modern, dan dinding bertekstur halus memberikan kesan formal, serta kubah yang mengkilap memberikan kesan mewah. Analisis prinsip desain pada bangunan. Bangunan menunjukkan keseimbangan yang simetris pada kedua sisi, yakni sisi kiri dan sisi kanan. Proporsi dan skala pada bangunan terlihat megah dan besar jika dibandingkan dengan ukuran seorang manusia. Pilar-pilar besar dan pintu yang tinggi memberikan kesan bahwa bangunan ini memiliki kekuatan dan otoritas. Ritme dan irama terlihat pada pengulangan elemen-elemen seperti pilar-pilar pada bagian teras depan dan jendela-jendela yang berjajar rapi. Pengulangan ini menciptakan kesan harmonis dan tertib sesuai fungsi pemerintahan. Selanjutnya, focal point atau penekanan. Focal point-nya adalah kubah emas yang mencolok di bagian atap. Kubah ini menarik perhatian karena bentuk, warna, dan lokasi yang membuatnya terlihat mencolok sehingga memberikan kesan kekuasaan dan keagungan. Kesatuan dan keberagaman yang ada pada bangunan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Kesatuan yang dapat kita lihat dari bangunan tersebut yaitu dari nilai fungsi bangunan. Seluruh elemen arsitektur berpadu untuk menunjukkan identitas sebagai pusat pemerintah provinsi, sehingga menciptakan kesan wibawa, kokoh, dan resmi. Terus keserasian bentuk. Atap besar berbentuk kubah dan bangunan lebar dengan tiang-tiang tinggi menghadirkan kesan monumental dan simetris, menegaskan satu kesatuan bentuk. Kemudian pada warna. Kombinasi warna biru atap, putih dinding, serta emas pada kubah menciptakan harmoni visual yang selaras. Dan keberagaman. Keberagaman dapat kita lihat dari gaya arsitektur. Terdapat perpaduan antara gaya modern yang dilihat dari tiang-tiang tinggi bergaya klasik dengan sentuhan lokal berupa bentuk atap yang bisa dimodifikasi menyerupai rumah adat Sulawesi Tenggara. Kemudian ornamen dan warna. Kubah emas melambangkan keagungan, sementara atap biru dan struktur putih menambah variasi warna yang kaya, serta representasi budaya. Jika dimodifikasi dengan atap adat, maka bangunan ini tidak hanya mempresentasikan modernitas, tetapi juga keberagaman budaya daerah. Jadi, kesimpulan dari kesatuan bangunan ini terletak pada fungsi,
keserasian desain, dan simbol nasionalnya. Sedangkan keberagamannya terlihat dari perpaduan arsitektur modern, lokal, ornamen, serta representasi budaya yang bisa dimasukkan ke dalam bangunan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan, apakah penerapan prinsip desain tersebut sudah mendukung identitas dan fungsi bangunan? Jawabannya, ya. Sebagai kantor gubernur, bangunan ini sudah terlihat formal dan berwibawa karena perpaduan skala besar, simetris, dan kubah emas yang mencolok. Bangunan ini juga terlihat seperti memiliki identitas lokalnya sendiri lewat penggunaan warna emas yang melambangkan kejayaan yang menjadi ciri khas dari bangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari modifikasi saya. Yang saya ubah dari bangunan tersebut yaitu dari atap bangunan yang awalnya dari kubah menjadi atap bangunan dari rumah adat Malegi yang berasal dari suku Buton, Sulawesi Tenggara. Alasan saya mengganti atap kubah menjadi rumah adat Malegi tersebut yaitu untuk menyatukan fungsi modern dengan nilai budaya lokal, sehingga bangunan kantor gubernur bisa menjadi simbol pemerintah yang berakar pada tradisi Sulawesi Tenggara. Baik, untuk yang saya modifikasi pada bangunannya itu, saya melakukan pengurangan pilar-pilar pada bagian terasnya supaya terlihat lebih minimalis. Juga pada bagian tengah atasnya, saya mengubah atapnya dari awalnya berbentuk kubah menjadi atap segitiga. Selanjutnya, modifikasi sampingan yang saya ubah itu ada pada bagian kaca di bagian kanan dan kirinya itu saya mengurangi garis-garis vertikalnya. Yang saya modif sedikit, saya tinggikan bangunannya serta saya isikan anak tangga agar bangunan terlihat tampak tegas dan megah. Untuk bagian pilarnya juga saya ubah, yang tadinya ada 6 pilar saya modif menjadi 4 pilar saja, dan sedikit saya besarkan pilarnya agar lebih cocok pada tampak depan bangunan, serta meningkatkan volume pada bangunan. Dan terakhir, saya isi bendera pada kubah bangunan untuk menandai simbol identitas negara. Perubahan pada gambar modifikasi saya terdapat pada atap yang awalnya berbentuk seperti setengah elips dengan tampilan yang polos hingga penambahan bagian detail agar terlihat lebih bernyawa, dan juga pengurangan pada pilar-pilar yang awalnya ada 8 pilar hingga jadi 6 pilar saja, serta penambahan detail batu bata pada ujung bangunan. Saya akan menjelaskan tentang bagian apa saja yang saya modif dari bangunan tersebut. Bagian yang saya modif adalah atapnya saya ubah menjadi atap segitiga sederhana seperti atap rumah tradisional, dan kolom depan pada bangunan saya ubah menjadi lebih sedikit dan lebih tebal, dan tulisan kantor gubernur Sulawesi Tenggara pada bangunan saya hilangkan atau saya buat polos. Terus jendela pada bangunan saya ubah menjadi lebih sedikit dan kotaknya saya buat lebih tegas. Dan yang terakhir yaitu dinding di samping kiri kanan yang pada bangunan asli memakai material kombinasi yakni batu alam dan panel modern, saya ubah menjadi pola-pola sederhana seperti bata. Sekian dari saya, terima kasih.